saudara yang terkasih dalam Kristus. Malam ini meskipun kita di rumah kita masing-masing, biarlah kita mau datang kembali ke hadirat-Nya untuk berdoa dan memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari sebelumnya kita masuk dalam saat teduh. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih dan rahmat-Mu selalu melimpah di dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
sepanjang hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur saat malam hari ini Tuhan, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, walau di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami yakin dan percaya ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, Engkau yang menyucikan hati setiap kami Tuhan. Mungkin dalam satu hari ini, dalam 1 minggu ini Tuhan, banyak terselip dosa di dalam hati setiap kami. Banyak hal-hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan, malam ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucapkan segenap doa kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang selalu menyucikan kami. Sucikan kami dari segenap dosa kami Tuhan. Layakan kami, layakan setiap kami, agar kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami. Engkau yang memberkati persekutuan kami dari awalnya hingga akhir. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti tema kita hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan kita untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita pujikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai Kristus yang mulia. Kita pujikan sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggil
istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah hati kita yang rindu disirami oleh firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu dan juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami rindu kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, menguasai hati dan juga pikiran kami, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari
semakin serupa dengan Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, beberapa waktu belakangan ini, nama dari Dr. Lee Darmawan ramai sekali diperbincangkan di kalangan medis dan juga di kalangan publik. Ketika memasuki usia masa-masa yang harusnya dia pensiun, di mana kebanyakan orang lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah ataupun juga mengunjungi anak cucu, Dr. Lee yang merupakan lulusan dari university yang ada di Berlin, Jerman, memutuskan untuk merintis sebuah rumah sakit apung swasta pertama yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Bukan cuma itu saudara, bukan hanya untuk rindu menolong orang-orang yang berada di pesisir pantai, tetapi dokter kelahiran kota Padang ini bersama dengan Dr. Sher, mereka menjalankan sebuah program yang bernama Flying Doctors atau dokter terbang. Tujuannya saudara diadakannya program ini yaitu supaya banyak orang yang bisa dijangkau, terutama orang-orang yang membutuhkan bantuan medis yang berada di area pegunungan yang sangat minim sekali dengan transportasi darat. Saudara, perlu diketahui bahwa Dr. Lee ini sebetulnya bukanlah berasal dari keluarga dokter. Tetapi layanan medis, rumah sakit apung dan juga dokter terbang yang digagas oleh Dr. Lee dibuat sebagai wujud dari kepeduliannya terhadap kemanusiaan, terutama terhadap pasien yang tidak mampu yang berada di wilayah pegunungan terpencil seperti yang ada di Papua. Usut punya usut, melansir dari liputan6.com, motivasi awal dari Dr. Lee menjalankan layanan rumah sakit apung dan juga dokter terbang yaitu karena pengalaman pahitnya di masa kecil. Saat kecil, adiknya yang usianya setahun berada di bawahnya, itu harus meninggal dunia karena penyakit diare. Sebuah penyakit yang mungkin sangat sepele sekali, tetapi karena pada waktu itu sebagai keluarga miskin dan juga pada tahun 1940-an di Sumatera itu jarang sekali ada dokter dan juga obat-obatan yang sangat minim, membuat adiknya harus meninggal dunia. Dan kisah ini diceritakan oleh ibunya ketika Dr. Lee sudah beranjak dewasa. Semenjak itu saudara, Dr. Lee kemudian mulai memikirkan rasanya alangkah begitu bahagianya apabila keluarga, ibu atau ayah tertentu bisa ditolong oleh dirinya. Nah, inilah awal mulanya dia bercita-cita menjadi seorang dokter. Nah, kita bisa lihat kalau sampai hari ini Dr. Lee dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa untuk melayani Tuhan secara khusus melalui sesama. Malam hari ini saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan secara khusus belajar dari seorang tokoh yang dalam hidupnya itu melayani Tuhan melalui sesama sampai dirinya dipanggil Tuhan. Dan menariknya adalah saudara, kisah yang nantinya akan kita baca ini diapit oleh bagian yang sangat penting sekali, yaitu mengenai pertobatan seorang Paulus dan juga pelayanan dari Rasul Petrus. Kita tahu saudara bahwa Paulus sendiri merupakan seorang rasul yang sangat besar dan juga terkenal. Paulus bukan hanya banyak menulis surat-surat dalam perjanjian baru, tapi juga dia banyak sekali berkeliling ke satu daerah ke daerah lainnya untuk memberitakan Injil, dan dia di sana membangun komunitas orang percaya. Tidak ada yang tidak kenal juga dengan pribadi Petrus. Dia adalah seorang murid langsung daripada Yesus dan termasuk ke dalam salah satu murid yang dekat sekali dengan Yesus.
Dan setelah Yesus naik ke sorga, Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta dan hari itu ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kedua tokoh yang besar ini justru kisah seorang yang sederhana itu diselipkan. Siapakah dia? Saya akan mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 36 sampai 43, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Dan saudara bisa mengikutinya di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara, tokoh yang tadi di awal saya maksudkan tidak lain ialah Tabita, atau yang nama Yunaninya adalah Dorcas. Siapakah sesungguhnya saudara wanita ini? Dorcas ini merupakan seorang wanita yang sederhana. Dikatakan dalam ayat yang ke-36, dia merupakan murid Kristus. Dia adalah murid Tuhan, murid perempuan. Dia mungkin tidak pandai berkhotbah seperti Paulus ataupun juga Petrus. Bahkan dalam Alkitab juga sama sekali tidak mencatat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Dorcas. Dan dalam bagian teks yang baru saja kita baca tadi, Alkitab menjelaskan bahwa sosok Dorcas pada saat itu sedang dalam kondisi yang tidak bernyawa atau meninggal dunia. Alkitab tidak mencatat bahwa Dorcas ini adalah seorang yang pergi berkeliling untuk memberitakan Injil seperti layaknya Petrus ataupun juga Paulus. Alkitab mencatat kisah mengenai Dorcas sebagai seorang wanita sederhana dan dia meninggal di Yope. Tetapi tentu saudara, bagian ini ditulis memiliki tujuan. Melalui kehidupan Dorcas, kita bisa belajar mengenai prinsip-prinsip bagaimana kita melayani di kerajaan Tuhan. Saudara, tidak ada yang namanya tugas kecil di dalam kerajaan Allah. Paulus, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Demikian pula dengan Petrus. Dorcas pun melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam kerajaan Allah. Tidak ada namanya tugas yang kecil dalam kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu tidak dibangun oleh orang-orang, hanya oleh orang-orang yang berdiri di atas mimbar untuk berkhotbah. Gereja juga tidak hanya dibangun oleh para misionaris yang pergi memberitakan Injil, menjangkau jiwa ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi gereja Tuhan, kerajaan Allah itu juga dibangun oleh orang-orang sederhana yang setia melayani Tuhan seperti layaknya pribadi Dorcas. Sayangnya saudara, pribadi yang sederhana itu yang setia melayani Tuhan, ayat 37 mengatakan Dorcas meninggal setelah sebelumnya mengalami sakit.
Dan peristiwa ini mendatangkan kesedihan bagi banyak orang, secara khusus pada para janda-janda. Itu sebabnya saudara, mereka mengutus 2 orang untuk bertemu Petrus yang berada di Lida, yang letaknya tidak jauh dari kota Yope. Supaya apa? Supaya Petrus datang menemui mereka, dan mereka berharap sekali Petrus juga melakukan mujizat yang sama seperti sudah dilakukan olehnya sebelumnya. Karena kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-32 sampai 35, di sana Petrus itu menyembuhkan seorang bernama Eneas yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Jadi mereka berharap Petrus juga bisa mengadakan mujizat untuk Dorcas. Saudara, mengapa orang-orang itu begitu sedih sekali, mengalami keterhilangan yang begitu luar biasa karena kematian dari Dorcas? Dalam ayat 36 menjelaskan saudara, karena Dorcas itu adalah sosok wanita yang banyak sekali melakukan perbuatan baik dan memberi sedekah. Kata yang digunakan banyak sekali itu memiliki terjemahan yang lain, yaitu pakai kata selalu. Artinya dia dalam kehidupannya dia selalu melakukan perbuatan baik dan juga memberi sedekah. Dan selalunya ini sudah menjadi kebiasaan selama dia hidup. Dorcas menghabiskan seluruh waktunya untuk berbuat baik dan juga untuk membantu orang-orang miskin. Secara khusus saudara, Dorcas dikenal karena membuat jubah dan juga pakaian. Tetapi apa sebetulnya saudara yang mendasari Dorcas untuk berbuat demikian? Selalu berbuat baik. Apa yang menjadi dasarnya? Sehingga dia menghabiskan banyak waktunya untuk melayani Tuhan, secara khusus melayani sesama. Dan menjadikan itu sebagai habit dalam kehidupannya. Ayat 36, saudara mencatat ada bagian penting kenapa Dorcas melakukannya. Di sana dikatakan bahwa Dorcas merupakan bukan hanya seorang wanita yang tinggal di Yope, tapi dia juga adalah seorang murid perempuan. Dorcas melayani orang-orang yang berkekurangan, melayani janda-janda, ataupun juga melakukan perbuatan kasih, semuanya itu dilakukan karena dia merupakan seorang murid Tuhan. Dorcas merupakan pengikut Kristus, sehingga tindakan Dorcas bukan hanya sebagai satu tindakan sosial biasa, atau tindakan kemanusiaan belaka, tetapi itu semua lahir karena dia merupakan seorang murid Kristus dan punya kerinduan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Saudara, kata murid itu memiliki pengertian pelajar. Namun tidak sama seperti pelajar yang biasanya kita pikirkan, yang biasanya kita artikan. Pelajar yang dimaksudkan di sini adalah pelajar yang menjadikan pelajaran yang dia dapatkan itu sebagai sebuah kebiasaan. Dan inilah yang dikerjakan oleh Dorcas, melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus sebagai guru agungnya, dan dia menjadikan ajaran itu sebagai sebuah habit dalam kehidupannya. Nah, untuk sampai pada tahap yang demikian, saudara, seorang murid atau seorang pelajar itu dia harus memiliki kedekatan dengan sang guru. Dorcas, seorang murid Kristus, dia punya kedekatan dengan gurunya. Dekat dengan Tuhan itu berarti kita mengalami Tuhan. Dan hidup kita pun juga merupakan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dorcas mengenal, percaya, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, keintimannya dengan Tuhan inilah yang mendatangkan satu kerinduan di dalam hatinya untuk menjadi serupa dengan gurunya dan juga Tuhannya. Saudara, dalam bahasa Jawa ada satu kata yang bisa menggambarkan bagaimana kita itu mengikut Tuhan. Saudara, kalau perhatikan ada anak-anak kecil atau mungkin saudara bisa perhatikan anak saudara, ya, mereka yang suka sekali mengikuti orang tua dari belakang, ya. Biasanya anak kecil tuh suka sekali ikut orang tuanya di belakang. Kemana orang tuanya pergi, dia pergi. Orang tuanya ke kamar, dia ke kamar. Orang tuanya ke dapur, dia pergi ke dapur. Kalau dia ke kamar mandi, kalau bisa pun diikuti, saudara. Itulah juga, itu yang dimaksud dengan
namanya ngintil ya. Apa itu ngintil saudara? Artinya terus-menerus mengikuti. Nah itu juga yang namanya murid saudara. Murid punya hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Murid punya keinginan untuk mengikut Yesus. Sehingga ketika Yesus mengatakan, aku tinggal di dalam kamu dan engkau tinggal di dalam aku, itulah esensi dari pemuritan itu. Kemudian itulah yang menggerakkan hati kita untuk punya kerinduan melakukan apa yang sama seperti apa yang dilakukan oleh gurunya. Saudara, hal yang sama juga terjadi pada diri Petrus. Dia juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus gurunya. Ketika Petrus hendak membangkitkan Dorcas, yang dia lakukan adalah menyuruh orang-orang untuk keluar dari ruangan tersebut, kemudian dia berlutut, dia berdoa. Nah, adegan ini mirip sekali dengan peristiwa pada waktu Yesus itu membangkitkan seorang anak perempuan di Yairus. Karena Petrus pada saat itu merupakan saksi mata dari mujizat itu. Petrus menyadari saudara bahwa dia membutuhkan kuasa dari Tuhan. Petrus tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Kemudian Petrus mengatakan, Tabita bangkitlah. Tubuh yang terbaring kaku itu pun kemudian seketika itu juga duduk dan melihat Petrus. Petrus adalah murid Kristus. Murid melakukan apa yang dilakukan gurunya. Demikian pula dengan Dorcas. Dia meneladani Yesus sama seperti Petrus juga meneladani Yesus. Dorcas ialah murid Yesus, maka ia melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Dorcas. Ayat 36 mengatakan bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, Yesus dalam pelayanannya juga banyak melakukan, didasari itu dari belas kasihan. Ketika Yesus menolong orang buta, melihat orang buta, dia menyembuhkan orang buta itu. Ketika dia melihat orang yang sudah mati, Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan itu lalu membangkitkan orang mati itu. Ketika Yesus melihat manusia berdosa, dia juga memberikan keselamatan bagi orang yang berdosa. Dan semuanya itu dilakukannya karena dia memiliki belas kasihan. Sama seperti Yesus yang memiliki belas kasihan, itu juga yang Dorcas lakukan sebagai murid yang mau mengikuti gurunya. Dorcas juga melakukan bukan hanya satu kali, tetapi dia melakukannya berkali-kali, selalu, dan itu dijadikan habit bagi dia. Dia melakukan perbuatan kasih yang dilandasi oleh belas kasihan selalu. Dan tindakan Dorcas ini saudara keluar dari kepeduliannya kepada orang lain. Saudara, hati yang digerakkan oleh Tuhan, hati yang disentuh oleh Tuhan, mengalami Tuhan secara intim, maka hati itu pula akan berkobar-kobar dalam bentuk tindakan kasih untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Hati Dorcas yang sudah digerakkan dan juga diubahkan oleh Tuhan ini nampak melalui kepekaannya untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dari komunitasnya. Ada orang yang berkekurangan, ada janda-janda yang membutuhkan pakaian untuk menghangatkan tubuh mereka. Di sana Dorcas hadir untuk melayani mereka. Saudara, hati yang digerakkan oleh Tuhan, mau tidak mau, akan membuat mata kita ini menjadi celik dan tajam untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dari gereja, apa yang menjadi kebutuhan umat Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang di sekitar kita. Belajar dari Dorcas dan juga Petrus. Sebagai murid Kristus, mereka melakukan apa yang dilakukan gurunya saat berada dalam dunia. Mereka memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk melayani sesama. Hendaknya hal yang sama juga kita lakukan. Marilah kita melayani Tuhan melalui sesama dengan melihat apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagaimana adanya. Mulailah dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Gereja kita juga sudah melihat keadaan sekitar kita beberapa waktu lalu. Kita sudah turut mengambil bagian, memberikan bungkusan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Lalu bagaimana dengan saudara? Apa yang bisa saudara kerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Mari kita belajar untuk peka terhadap kebutuhan sekitar kita dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara, tapi kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami, mengubahkan setiap hati kami, bahkan tolong kami juga untuk senantiasa taat, turut kepada kehendak Tuhan. Kami begitu lemah dan terbatas, tapi kiranya Rohul Kudus-Mu itu terus menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Seperti tema kita hari ini, biarlah kita selalu rindu untuk mencari kehendak Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita pujikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan ini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita mau berdoa untuk negara kita, karena banyak karyawan yang dirumahkan. Kita mau berdoa agar pemerintah Indonesia bisa menangani hal ini dengan baik. Meskipun mungkin banyak pengangguran, tapi biarlah pemerintah bisa mempergunakan keuangan negara dengan sebaik-baiknya untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia, tetap
stabil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat malam ini kami bisa menaikkan doa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu di tengah pandemi, di tengah saat seperti ini Tuhan, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan terjadi pengurangan karyawan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin sekarang banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja, tapi biarlah Engkau yang tetap memberkati pemerintahan kami, agar sungguh ya Tuhan, melalui dana anggaran negara, semua tetap bisa mendapat penghasilan yang cukup, meskipun mungkin dana terbatas, tapi Tuhan biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mungkin banyak perekonomian yang tidak bisa jalan, tapi Tuhan, benar-benar kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin banyak usaha yang tidak bisa berjalan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan tangan-Mu yang senantiasa memberkati setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat gereja kami yang mungkin usahanya harus berhenti karena pandemi ini. Kami tetap berdoa agar sungguh ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk segenap tim medis yang berada di garda depan. Mungkin banyak resiko yang harus dihadapi oleh mereka, dan kita mendoakan agar mereka tetap diberikan kesehatan, dan kita juga mau berdoa untuk ketersediaan APD yang sangat diperlukan untuk tim medis, agar sungguh virus ini dapat segera selesai dan kami bisa kembali seperti semula lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan segenap tim medis yang berada di garda depan ya Tuhan. Mereka punya resiko yang sangat tinggi terpapar virus, tapi ya Tuhan, kami senantiasa mendoakan mereka, Engkau yang menyertai mereka Tuhan, agar sungguh mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk melewati ini semua. Tuhan, biarlah segenap tim medis bisa segera menemukan obat yang tepat, obat-obatan yang bisa menyembuhkan virus COVID-19 ini, agar sungguh ya Tuhan, semua bisa kembali seperti semula, seperti dahulu kembali. Tuhan, kami juga mendoakan untuk ketersediaan APD ya Tuhan, alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan untuk segenap tim medis. Kami mendoakan agar sungguh ya Tuhan, setiap rumah sakit memiliki ketercukupan APD ini, karena ini sangat dibutuhkan ya Tuhan, agar segenap tim medis dijauhkan dari virus-virus corona. Tuhan, kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, dan biarlah jasa mereka benar-benar bisa kami hargai. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk setiap kita agar tetap mempunyai semangat untuk melayani Tuhan, seperti tema kita hari ini, di mana hidup kita ini adalah kesempatan. Jadi meskipun mungkin saat ini kita tidak bisa melayani ke gereja,
Meskipun saat ini mungkin kita hanya keterbatasan di rumah, tapi biarlah setiap kita tetap mempergunakan setiap kesempatan yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat Engkau masih memberikan kami kecukupan ya Tuhan. Dan Tuhan, mungkin di tengah pandemi seperti ini tidak banyak yang bisa kami lakukan. Tapi ya Tuhan, biarlah melalui hidup kami, melalui apa yang kami miliki, kami tetap ingin punyai satu kerinduan untuk menjadi berkat, untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuhan, biarlah hidup kami ini bisa senantiasa menjadi berkat, meskipun mungkin dalam keterbatasan yang kami alami dalam pandemi seperti ini. Tapi ya Tuhan, biarlah melalui apa yang kami miliki, kami bisa memberikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami. Selanjutnya kita mau mendoakan untuk gereja kita di tempat ini. Kita mau mendoakan segenap jemaat agar tetap mendukung dan setia mengikuti ibadah online yang gereja kami adakan. Dan kita doakan juga untuk setiap penata layan yang melayani dan juga rekan-rekan yang berbagian dalam pelayanan online ini. Mari sama-sama kita doakan. Tuhan, kami mengucap syukur saat di tengah pandemi seperti ini, kami masih bisa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, meskipun mungkin hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau menyerahkan segenap penata layan yang melayani di tengah pandemi ini, mungkin dalam kesederhanaan ya Tuhan, tapi biarlah melalui setiap penata layan, setiap khotbah yang kami dengar, kami menerima berkat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segenap rekan-rekan yang mengambil bagian dalam ibadah online ini, baik yang merekam, baik yang mengedit, maupun yang membuat segalanya menjadi baik. Kami mendoakan mereka, Engkau yang memberikan hati kepada mereka. Biarlah sungguh ya Tuhan, pelayanan ini bisa menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah online dan segenap penata layan yang melayani ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kita mau mendoakan untuk jemaat yang dalam proses pemulihan. Yang pertama AI Jaicu, Bapak Irawan, Ibu Ana Suteja, Ibu Santi Dewi, dan mungkin jemaat-jemaat yang lain yang kita tahu. Mari sama-sama kita sebutkan namanya. Kita mau mendoakan mereka agar Tuhan jamah dan memberikan kembali kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan. Tuhan, kami mau mendoakan AI Jaicu, Bapak Irawan, Ibu Ana Suteja, dan Ibu Santi Dewi. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka, dan Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Tuhan, di tengah segenap sakit yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap bergantung hanya pada Tuhan saja. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menjamah mereka, memberikan sukacita dan kesembuhan kembali. Terima kasih ya Tuhan,
menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang terakhir, kita mau berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mungkin di tengah pandemi ini banyak hal yang kita hadapi. Mungkin masalah perekonomian, mungkin keluarga kita. Kita mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa untuk segenap pergumulan kita. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang peduli pada setiap kami. Engkau Allah yang peduli pada setiap permasalahan kami, Tuhan. Mungkin kami seringkali hanya meminta padamu jalan keluar tanpa ingin berelasi dengan Engkau. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang mau senantiasa berelasi dengan Engkau, Tuhan, agar kami sadar betapa pedulinya Engkau kepada setiap kami. Tuhan, inilah seru doa kami. Biarlah Engkau yang menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Segenap pergumulan kami, segenap pergumulan gereja kami, segenap pergumulan bangsa kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali datang ke tempat untuk kembali datang berdoa dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya persekutuan ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Persekutuan doa selesai saat teduh.